Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Pasha. Di sini saya akan mereview film yang bisa dibilang menyedihkan. Karena jujur saya sendiri cukup sedih saat menonton film ini. Grave of the Fireflies rilis pada 1988, produksi Ghibli Studio. Film ini mengisahkan tragedi perang. Anime ini berasal dari kisah nyata yang dialami oleh Akiyuki Nosaka. Saat itu, Akiyuki Nosaka tinggal di Kobe, salah satu kota kecil di Jepang saat masih kecil. Karena adanya perang, ayah angkatnya terbunuh dan kedua saudaranya perempuannya meninggal akibat kekurangan gizi. Sejak saat itu, Akiyuki Nosaka selalu merasa bersalah sepanjang hidupnya. Dan cerita Grave of the Fireflies ini ditulis sebagai permohonan maaf Nosaka kepada adik perempuannya. Kalau ngelihat posternya sekilas, kita nggak bakal kepikiran kalau film ini ternyata sedih banget. Dari beberapa poster yang muncul, selalu ada kunang-kunang di sekeliling Seita dan Setsuko. By the way, ada fakta unik tentang poster ini loh guys. Nah, faktanya, cahaya di sana bukan sepenuhnya berasal dari kunang-kunang, tapi dari bom api pesawat B-29 Amerika yang saat itu membombardir Jepang. Kok bisa? Coba naikin brightness device-nya deh guys. Ketemu kan? Memang studio Ghibli ini selalu ngasih poin-poin kecil tambahan yang seringkali kita nggak tahu. Pas lihat poster ini, entah kenapa saya langsung sedih. Karena walaupun mereka lagi di momen bahagia sekalipun, tetap aja harus waspada sama lingkungan sekitar yang gak aman. Penasaran kan sama alur ceritanya? Yuk kita bahas. Film ini diawali dari tokoh utamanya yaitu Seita yang terbaring di pinggir stasiun kereta api dengan keadaan yang malang. Seita akhirnya mati sambil memeluk kaleng bekas permen buah. Petugas stasiun yang sedang membersihkan stasiun melihat Seita mati, menemukan kaleng bekas permen buah yang berisi abu di tubuh Seita. Petugas tersebut mengambilnya lalu membuangnya ke rumput dekat stasiun. Dari kaleng itulah muncul kunang-kunang dan juga seorang gadis kecil yang hendak menghampiri tubuh kakaknya yang terkapar di stasiun. Tapi tidak jadi karena kakaknya sudah di belakangnya. Scene berpindah, Seita dan Setsuko menumpangi kereta api. Setsuko terlihat senang saat memakan permen buah kaleng. Keduanya melihat keluar jendela kereta api, melihat pesawat perang dari sekutu. Lalu dimulailah cerita dari masa lalu keduanya. Pada saat itu, Seita sedang mengubur bahan makanan untuk stok apabila bahan makanan habis. Lalu serangan pesawat Amerika datang. Ia segera menggendong adik kecil Setsuko. Ibunya mengingatkan agar mereka segera ke pengungsian dan meminta agar Setsuko jadi anak baik dan penurut. Seita tak sempat membawa banyak barang karena serangan dari udara telah membakar rumah-rumah di sekitar tempat tinggalnya. Ia berlari bersama sang adik di gendongannya. Kota telah porak-poranda akibat serangan. Seita dan Setsuko akhirnya diungsikan ke bangunan sekolah. Akibat serangan itu, ibu dari keduanya terkena luka bakar yang sangat serius dan seorang petugas menyarankan agar dibawa ke rumah sakit. Namun sebelum dibawa ke rumah sakit, ibunya telah meninggal dunia. Akhirnya, Seita pulang ke rumah bibinya dan merahasiakan kematian sang ibu dari Setsuko. Ia terus mengatakan bahwa ibunya sakit dan akan membawa menemui ibunya saat keadaan ibunya membaik. Kehidupan Seita dan Setsuko di rumah bibinya awalnya berjalan baik. Lama-kelamaan, saat persediaan makanan semakin berkurang dan jatah beras dari pemerintah hanya sedikit, sang bibi menjual kimono milik ibunya Seita untuk ditukarkan dengan beras dan membaginya dengan Seita. Namun saat Seita sudah tidak punya apa-apa dan keadaan di rumah bibinya mulai memburuk, lama-kelamaan bibinya mulai menunjukkan sikap tak suka pada Seita dan Setsuko. Hingga suatu hari, Seita merasa tertekan dan memutuskan untuk pergi dari rumah bibinya. Seita menemukan sebuah tempat perlindungan mirip gua di tepi danau dan memutuskan untuk tinggal di situ. Di tempat tinggal mereka, banyak kunang-kunang yang menjadikan penerangan mereka setiap malam. Namun persediaan makanan mereka semakin habis dan para petani tidak mau lagi menjual beras. Karena kelaparan,
Saita akhirnya mencuri dari ladang petani, namun diketahui oleh pemilik ladang dan membawanya ke kantor polisi. Pada suatu hari, Setsuko mengatakan bahwa ia sakit perut dan merasa aneh. Setsuko jadi sakit dan tubuhnya makin kurus dan lemah. Seita membawa Adika ke dokter, dan dokter tersebut mengatakan Adika terkena malnutrisi, yaitu kekurangan gizi, dan perlu makanan yang bergizi. Saat Seita pulang mencari makanan, ia menemukan Adika pingsan di tepi danau, dan mulai saat itu ia hanya terbaring lemah. Seita pergi ke bank untuk mengambil sisa uang peninggalan ibunya. Di situ, ia mendengar kabar bahwa Jepang telah menyerah, dan kapal angkatan laut di mana ayahnya menjadi salah satu tentaranya. Ternyata seluruh kapal milik Jepang telah tenggelam tanpa sisa. Artinya, sang ayah meninggal dunia. Ia pulang ke tempat perlindungan dengan keadaan terpukul dan menemukan Adika terbaring sambil mengurung kelereng yang dianggap permen. Setsuko juga mengatakan bahwa ia membuat nasi kepal untuk kakaknya, padahal yang ia pegang adalah batu. Seita menyuap semangka ke mulut adiknya dan mengatakan akan memasak bubur dan telur. Setelah itu, Setsuko tidak pernah bangun lagi. Dari film diperlihatkan, bayangan Seita dan Setsuko duduk di bangku. Seita mengatakan Setsuko sekarang saatnya tidur. Dari film ini, saya melihat beberapa poin penting. Yang pertama yaitu, satu, pada saat kondisi kritis atau sulit, manusia akan mengutamakan kelangsungan hidupnya. Manusia akan cenderung menjadi egois dan munafik seperti yang dikatakan tokoh realisme Niccolo Machiavelli. Seperti yang terlihat pada scene Seita tinggal di rumah bibinya. Semua makanan yang dimiliki Seita telah habis dimakan olehnya dan terutama keluarga bibinya. Kimono peninggalan ibunya pun telah dijual oleh bibinya. Saat Seita sudah tak punya apa-apa, keadaan di rumah bibinya mulai memburuk. Lama-kelamaan, bibinya mulai menunjukkan sikap tak sukanya pada Seita dan Setsuko, hingga suatu saat ia memutuskan untuk pergi dari rumah bibinya. Kesimpulannya, bibi Seita hanya menampungnya dan juga Setsuko karena Seita memiliki makanan yang sulit didapatkan di zaman perang. Selain itu, kimono peninggalan ibunya masih kelihatan bagus, sehingga bisa dijual. Bisa dikatakan bahwa bibinya hanya memanfaatkan Seita saja. Dan juga scene saat Seita kepergok mencuri tebu untuk Adika yang sakit. Petani tidak peduli dengan kondisi Seita saat itu dan malah memukulinya dan membawanya ke kantor polisi. Yang kedua, perang membawa dampak yang sangat buruk. Hal ini tergambar jelas dalam ceritanya. Banyak keluarga yang terpisah akibat peperangan. Rumah-rumah banyak yang di bumi hanguskan, makanan dan air bersih menjadi sangat sulit didapatkan. Akibatnya, banyak anak-anak yang meninggal karena malnutrisi. Salah satunya adalah Setsuko. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan kehidupan modern saat ini. Kebanyakan anak-anak masih bisa mendapatkan makanan dan air bersih, masih bisa bersekolah, dan tinggal di rumah yang nyaman. Kesimpulannya adalah, kekejaman perang dalam film ini tidak diperlihatkan dalam bentuk aksi-aksi brutal ataupun adegan tembak-menembak, tetapi diperlihatkan dengan kehidupan manusianya yang menjadi sengsara akibat adanya perang. Perang hanya membuat manusia sengsara, dari pihak yang menang ataupun dari pihak yang kalah. Tidak ada yang namanya kebahagiaan setelah perang berakhir. Semua manusia mengalami kerugian. Setelah menonton film ini, sudah seharusnya seluruh umat manusia sadar akan dampak peperangan, sehingga menghindari perang sebisa mungkin. Semoga seluruh peperangan di saat ini dapat dihentikan, dan kedepannya tidak ada lagi perang di dunia, agar hidup damai dan semua orang berbahagia. Terima kasih, sekian dari saya. Dadah.